Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga kita semua selalu sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rezeki yang halal serta berkah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu malam yang sunyi, Baghdad diguncang oleh kabar menakutkan. Ada makhluk jadi-jadian berkeliaran di pinggir hutan. Penduduk menyebutnya manusia harimau. Konon, ia bisa berubah bentuk saat bulan purnama tiba, bertaring tajam, bermata menyala, dan mampu membaca pikiran siapapun yang mendekat. Warga ketakutan, pasar sepi menjelang malam, anak-anak dilarang keluar rumah, bahkan para penjaga pun enggan patroli ke arah hutan. Raja Harun Ar-Rasyid yang mendengar kegaduhan ini segera memanggil orang kepercayaannya, Abu Nawas. Abu Nawas, titah sang raja, pergilah dan temui makhluk itu, tapi ingat, jangan bawa senjata. Aku tak ingin ada pertumpahan darah. Yang kubutuhkan adalah solusi. Abu Nawas menunduk hormat lalu tersenyum jenaka. Hamba tak akan membawa pedang baginda, tapi izinkan hamba membawa satu panci, sebotol madu, dan sebuah cermin. Para menteri melongo. Raja terdiam sejenak lalu tertawa. Kalau begitu, pergilah, dan semoga akalmu lebih tajam dari kuku harimau itu. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama, Abu Nawas melangkah sendirian ke arah hutan. Di kepalanya tergantung sebuah panci besar, di tangannya sebotol madu, dan di lehernya bergoyang cermin bundar mengikat. Semakin jauh ia masuk, hutan semakin sunyi. Tiba-tiba, gau! Sesuatu menerjang dari balik semak. Sesosok besar muncul, tubuh manusia, wajah harimau, matanya menyala merah. "Siapa kau?" bentaknya. "Yang datang ke wilayahku hanya punya dua pilihan, adu cakar atau kabur ketakutan." Abu Nawas hanya mengangkat alis lalu tertawa ringan. "Sayang sekali, aku tak bawa cakar, tapi aku jago adu pantun." Duel ilmu dimulai. Makhluk itu mendesis, menampakkan giginya. "Aku bisa mencium ketakutanmu, bisa merobek tubuhmu dalam sekejap." Tapi Abu Nawas malah duduk santai, menaruh pancinya di tangan. "Hebat, tapi bisakah kau mengoyak egomu sendiri?" Makhluk itu terdiam, matanya menyipit. "Kalau benar kau kuat," lanjut Abu Nawas, "mengapa harus menakuti yang lemah? Harimau sejati tak perlu mengaum keras untuk ditakuti. Ia cukup hadir dan hutan akan diam." Marah, sang manusia harimau mencakar pohon hingga tumbang. Abu Nawas dengan tenang mengangkat cermin lalu mengarahkannya ke wajah makhluk itu. "Lihatlah dirimu, masihkah kau mengenal siapa kau sebenarnya?" Makhluk itu menatap pantulan wajahnya, setengah manusia, setengah binatang, setengah kesadaran mulai kembali. Siapa aku sebenarnya?" Tiba-tiba suara tangis lirih terdengar. "Aku dulunya seorang pertapa. Aku mencari kekuatan, tapi kesombongan mengubahku. Kutukan ini datang karena aku ingin ditakuti, bukan dihormati." Abu Nawas melangkah pelan dan memberikan botol madu. Ilmu itu seperti madu, sedikit memberi kesehatan, tapi berlebihan bisa berubah jadi racun yang membuatmu jadi binatang. Bukan kutukannya, tapi kesombongan yang kau pelihara sendiri. Makhluk itu perlahan berubah. Wajah harimau lenyap, tubuhnya kembali menjadi manusia. Ia berlutut di hadapan Abu Nawas. Sejak malam itu, makhluk jadi-jadian tak pernah kelihatan lagi. Namun dari kejauhan, warga sering melihat seorang lelaki berjubah duduk di masjid kecil di ujung hutan, membaca kitab, menatap langit malam, dan tersenyum setiap kali bulan purnama muncul.
Dan Baghdad pun kembali tenang, bukan karena ada pasukan, tapi karena ada satu orang cerdas yang tahu bahwa ilmu sejati bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyadarkan. Keesokan harinya, tiba-tiba terjadi kejadian aneh yang menghebohkan warga. Hampir setiap hari, banyak penduduk mengalami kesurupan. Namun beruntungnya, ada seorang ulama sakti yang mampu menyembuhkan mereka hanya dengan sekali sentuhan. Warga desa pun sangat menghormatinya dan menganggapnya sebagai orang suci. Kabar tentang ulama sakti itu akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Dengan rasa penasaran, ia memutuskan untuk datang dan melihat sendiri keajaiban yang terjadi di desa tersebut. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Abu Nawas sampai di rumah ulama sakti itu. Abu Nawas mengetuk pintu dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum Tuan." Namun alih-alih menjawab salam, ulama sakti itu justru terlihat marah. "Siapa kamu? Berani-beraninya masuk ke rumahku tanpa izin." Abu Nawas tetap tenang dan berkata, "Tuan, saya sudah mengucapkan salam, tapi Tuan sendiri yang tidak menjawabnya." Ulama sakti itu mengeringitkan dahi dan bertanya dengan suara angkuh, "Apa maksud kedatanganmu ke sini?" "Saya hanya ingin mengenal lebih jauh tentang Tuan yang katanya bisa menyembuhkan orang-orang kesurupan," jawab Abu Nawas. Tiba-tiba ulama sakti itu berkata dengan nada penuh wibawa, "Kalau begitu, berlututlah dan sembahlah aku. Aku adalah ulama sakti yang dihormati di desa ini." Mendengar itu, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Maaf Tuan, aku hanya menyembah Allah yang Maha Kuasa, bukan kepada manusia." Wajah ulama sakti itu berubah marah. "Apa kamu tidak takut kepadaku? Aku bisa saja membuatmu celaka." Abu Nawas tetap tenang dan menjawab, "Kenapa kau harus takut? Tuan hanyalah makhluk ciptaan Allah, seperti hanya aku dan semua yang ada di dunia ini." Mendengar jawaban itu, ulama sakti itu mulai gelisah. Sorot matanya mulai berubah dan tubuhnya mulai gemetar. Tak lama kemudian, dia pun tertawa terbahak-bahak, tetapi tawanya semakin lama semakin menyeramkan. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai curiga. Tiba-tiba, tubuh ulama sakti itu berubah. Sosoknya yang tadinya tampak manusiawi, kini berubah menjadi makhluk mengerikan dengan wajah hitam legam dan mata yang menyala merah. Warga desa berteriak ketakutan dan beberapa dari mereka lari menjauh. "Sungguh cerdik kau Abu Nawas. Aku adalah iblis yang menyamar menjadi ulama sakti. Aku ingin menjerumuskan manusia agar menyembahku, tapi kau telah membongkar penyamaranku," kata iblis itu dengan suara menggelegar. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Allah telah memberikan akal kepada manusia agar mereka tidak mudah tertipu. Jika kau memang sakti, mengapa kau takut kepada kebenaran?" Iblis itu menggertakkan giginya, lalu berteriak marah, "Aku menyerah. Aku tidak bisa menipumu Abu Nawas." Setelah berkata demikian, iblis itu menghilang dalam kepulan asap hitam. Warga desa yang menyaksikan kejadian itu segera bersujud dan beristighfar. Mereka sadar bahwa selama ini telah tertipu oleh iblis yang menyamar menjadi ulama sakti. Mereka pun berterima kasih kepada Abu Nawas yang telah menyelamatkan mereka dari tipu daya iblis. Sejak saat itu, tidak ada lagi kejadian kesurupan di desa tersebut dan warga kembali hidup dengan tenang. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dengan hati yang lapang, mengetahui bahwa sekali lagi ia telah berhasil mengalahkan tipu daya iblis dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya, dikisahkan ada seorang lelaki yang sering berkunjung ke tempat pelacuran. Akibat kelakuannya yang bejat ini, ia pun mengidap penyakit kelamin. Lama-kelamaan penyakit yang dideritanya semakin parah. Akhirnya lelaki tersebut mendatangi seorang tabib untuk minta diobati. Ketika sang tabib memeriksa penyakitnya, ia pun menghela nafas panjang dan berkata, "Aduh, penyakitmu sudah parah ini. Tak ada jalan lain kecuali satu solusi." Lelaki itu pun bertanya, "Beritahu saya Tuan,
apa solusinya? Sang tabib pun menjawab, kemaluanmu harus diamputasi ini. Penyakit ini bisa menyebar ke tubuhmu dan membuatmu mati di usia muda. Sontak si lelaki itu pun terkejut mendengar perkataan tabib itu. Tuan, apa tidak ada cara lain, Tuan? Tanyanya dengan panik. Aduh, maaf, tapi hanya ada satu-satunya cara, jawab sang tabib dengan tegas. Aku tidak mau, Tuan. Itu sama saja aku kehilangan jati diriku, balas si lelaki dengan emosi. Ia pun meninggalkan sang tabib dan mendatangi tabib yang lain yang menurut orang-orang adalah tabib yang paling hebat di kota Baghdad. Namun jawaban yang ia terima tetap sama, yakni kemaluannya harus diamputasi. Hal ini membuat si lelaki semakin stres dan putus asa. Melihat kondisinya, salah seorang kawannya pun menyarankan, datangilah Abu Nawas, siapa tahu dia bisa membantumu. Lelaki itu pun menjawab dengan ragu, Abu Nawas, dia kan bukan tabib, mana mungkin dia tahu soal penyakit seperti ini. Ya benar sih, tapi jangan salah, meskipun bukan tabib, Abu Nawas sudah beberapa kali berhasil menyembuhkan penyakit Baginda loh, terang kawannya. Karena tidak ada pilihan lain, si lelaki itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Abu Nawas. Di hadapan Abu Nawas, ia mengadukan penyakit yang dideritanya. Setelah memeriksa penyakit itu, Abu Nawas pun dibuat heran. Ini kenapa bisa separah ini? Tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu si lelaki itu pun menjawab, maaf Tuan, sebelumnya aku memang sering jajan, bahkan dalam satu hari bisa sampai 3 kali Tuan. Abu Nawas pun berkata, makanya jangan berbuat zina. Agama melarangnya karena mendatangkan banyak mudorot. Iya Tuan Abu, saya berjanji Tuan, kalau saya sembuh saya tidak akan mengulanginya lagi, kata si lelaki dengan penuh penyesalan. Ya sudah, apakah sebelumnya kamu sudah memeriksakan ini ke tabib? Tanya Abu Nawas. Sudah Tuan, beberapa tabib sudah aku datangi, jawab si lelaki. Lalu apa katanya? Tanya Abu Nawas lagi. Mereka bilang kemaluanku harus diamputasi Tuan. Tentu saja aku menolaknya lah. Aku bisa kehilangan harga diriku sebagai laki Tuan, kata si lelaki dengan penuh emosi. Mendengar itu, Abu Nawas pun ikut-ikutan emosi. Wah, enak saja, tabib apa-apaan seperti itu. Dikit-dikit amputasi, tangan sakit amputasi, kaki sakit amputasi. Nah ini, kemaluannya yang sakit suruh diamputasi juga, ujar Abu Nawas dengan kesal. Benar Tuan, aku juga bingung. Tabib macam apa seperti ini? Balas si lelaki tak kalah emosi. Ya sudah, aku akan buatkan ramuannya. Kamu tunggu di sini, kata Abu Nawas. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah dan mulai mempersiapkan bahan-bahan. Setelah menunggu sekitar 2 jam, akhirnya ramuan tersebut selesai dibuat. Kemudian Abu Nawas menemui si lelaki dan memberikan ramuan. Nah, ini ramuannya sudah jadi. Olesi kemaluanmu dengan ramuan ini minimal 1 kali sehari. Akan lebih baik kalau 3 kali sehari, terang Abu Nawas. Si lelaki sangat gembira mendengarnya. Terima kasih Tuan Abu. Alhamdulillah Tuan. Jadi kemaluanku tidak perlu diamputasi ya Tuan? Tanyanya dengan penuh harap. Dengan tenang Abu Nawas pun menjawab, tenang saja. Ngapain harus dipotong? Nanti juga 3 hari lepas sendiri. Seketika itu juga si lelaki langsung pingsan dan jatuh ke tanah. Kisah selanjutnya. Suatu hari nasib buruk menimpa Abu Nawas. Rumah tua yang selama ini ia tinggali roboh akibat hujan deras dan angin kencang. Abu Nawas kehilangan tempat tinggalnya. Seluruh harta bendanya pun lenyap tanpa sisa. Ia butuh rumah baru dan ia tahu tidak ada orang lain yang cukup kaya untuk membantunya selain Baginda Raja. Sayangnya, meminta bantuan secara langsung bukanlah pilihan yang memungkinkan. Ia tahu Baginda Raja memang murah hati, namun ia juga dikenal sebagai sosok yang sangat bangga diri, sombong, dan percaya takdir serta ramalan. Maka Abu Nawas pun mulai menyusun rencana liciknya. Malam itu Abu Nawas duduk termenung
di bawah langit penuh bintang. Ia berpikir, lalu tersenyum penuh arti. Aha, kalau Baginda Raja suka ramalan, kenapa tidak kubuat ramalan khusus untuknya? Ia segera mengarang sebuah kisah mimpi mistis, penuh simbol, pesan langit, dan tentu saja rumah mewah. Keesokan harinya, dengan jubah compang-camping tapi gaya berjalan bak bangsawan, Abu Nawas masuk ke istana. Ia berpura terengah-engah, seakan baru terbangun dari mimpi panjang yang mengguncang hidupnya. "Wahai Baginda Raja," kata Abu Nawas dengan suara berat dan penuh drama, "aku datang membawa kabar dari langit." Sultan yang tengah bersantai mendongkak penasaran. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas melanjutkan, "Maaf Baginda, semalam aku bermimpi didatangi 7 malaikat dan 1 jin penjaga takdir. Mereka berkata bahwa keberlangsungan kerajaanmu bergantung pada sebuah rumah megah yang dibangun sesuai kemuliaan namamu." Sultan terbelalak. "Rumah? Benar Baginda, rumah itu harus dibangun dengan taman yang menghadap ke arah matahari terbit. Tiangnya dari kayu cedar pilihan dan jendelanya menghadap ke arah bintang keberuntunganmu, Buruj Al-Mu'azzam. Jika tidak, wahai Baginda, rezekimu akan menurun dan kerajaan bisa kehilangan kejayaan." Abu Nawas menghela napas dalam-dalam, lalu menatap lurus pada Baginda Raja. Dan anehnya, rumah itu bukan untuk Baginda, melainkan harus dibangun untuk seorang wakil rakyat yang mewakili kebijaksanaan dan kecerdikan bangsa. Sultan yang suka disanjung pun langsung merasa bahwa ini adalah panggilan takdir. "Dan orang itu yang kau maksud adalah dirimu sendiri, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Aku tidak berani berkata begitu Baginda," jawab Abu Nawas sambil menunduk rendah. "Namun dalam mimpi itu Baginda, malaikat menyebut namaku 3 kali." Baginda terpesona. Dalam benaknya, mimpi itu bukan hanya ramalan, itu adalah perintah langit. Ia merasa bangga, bahkan surga mempercayainya untuk menjaga takdir kerajaan melalui pembangunan rumah mewah untuk Abu Nawas. "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik." "Baiklah," kata Baginda mantap, "panggil arsitek terbaik. Bangun rumah sebagaimana yang digambarkan Abu Nawas." Abu Nawas pura-pura menolak, lalu dengan berat hati menerima takdir tersebut. Dalam hatinya, ia menarik kegirangan. Beberapa bulan kemudian, rumah baru yang megah berdiri indah di pinggir sungai dengan taman rapih, pilar tinggi, dan jendela-jendela indah menghadap ke arah bintang keberuntungan. Abu Nawas tinggal di dalamnya dengan nyaman tanpa mengeluarkan 1 keping pun uang, dan Baginda Raja, ia masih tersenyum bangga mengira dirinya telah menyelamatkan nasib kerajaan. Masyarakat Baghdad pun hanya bisa menggeleng-geleng kepala sambil berkata, "Abu Nawas lagi-lagi menang." Dan yang ia tipu kali ini tidak lain adalah sang penguasa sendiri. Kisah ini kembali membuktikan bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuasaan. Dengan 1 mimpi palsu dan sejuta kepandaian, Abu Nawas berhasil mendapatkan rumah mewah tanpa harus membayar. Sementara Baginda Raja yang terlalu percaya pada mimpi dan sanjungan menjadi korban dari permainan sang penipu ulung. Apakah Abu Nawas akan terus berhasil dengan tipu dayanya? Mari kita simak kisah selanjutnya. Di sebuah desa, nama Abu Nawas dikenal tidak hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena keberaniannya menghadapi berbagai tantangan, termasuk yang berbahaya. Namun, popularitas Abu Nawas memicu rasa iri 2 orang sakti dari desa lain, yaitu Jabir, si penakluk angin, dan Karim, si pengendali api. Keduanya merasa tersaingi dan memutuskan untuk menyingkirkan Abu Nawas. Mereka berencana menyebak Abu Nawas dengan dalih adu kecerdasan, tapi dengan niat tersembunyi untuk membunuhnya. Sebuah surat tantangan
dikirimkan kepada Abu Nawas, berbunyi, "Abu Nawas yang terhormat, kami menantangmu untuk membuktikan kecerdasanmu di hadapan seluruh desa. Jika engkau benar-benar cerdas, datanglah ke Bukit Tandus besok siang. Tapi jika engkau pengecut, tinggallah di rumahmu dan serahkan gelarmu kepada kami." Membaca surat ini, Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu ada maksud buruk di balik undangan itu, tapi ia tidak mundur. Kalau mereka berpikir bisa mengalahkan dengan otot, mereka lupa bahwa aku bersenjatakan akal, gumamnya. Esoknya Abu Nawas tiba di Bukit Tandus dengan membawa kantong berisi benda-benda aneh, biji jagung, sebuah teko kecil, dan sepotong kain lusuh. Jabir dan Karim sudah menunggu dengan ekspresi penuh kebencian. "Abu Nawas, kau datang juga. Baiklah, kami akan mengajukan tantangan. Jika gagal, nyawamu milik kami," ucap Jabir dengan suara lantang. "Tentu, tetapi aku punya syarat," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Jika aku berhasil melewati tantangan kalian, maka kalian harus tunduk dan berjanji tidak akan mengganggu orang lain lagi." Jabir dan Karim setuju, yakin Abu Nawas tak akan bertahan menghadapi kemampuan mereka. Jabir mengayunkan tangannya ke udara, menciptakan pusaran angin yang berputar dahsyat. "Coba kau bertahan dengan angin ini, Abu Nawas," teriaknya. Abu Nawas tidak panik. Ia membuka kantongnya dan mengeluarkan biji jagung. Dengan cepat, ia menaburkan biji-biji itu di tanah. Ajaibnya, burung-burung dari segala arah datang untuk memakan jagung tersebut, menenangkan pusaran angin yang tadi mengamuk. Jabir terkejut. "Apa yang kau lakukan? Anginmu hanya bisa kuat jika tidak ada yang mengalihkan perhatiannya." "Aku memanggil burung-burung untuk menyerap energinya," jawab Abu Nawas santai. Karim maju dengan kemarahan membara. Ia menyalakan api besar dengan tangannya, lalu mendorongnya ke arah Abu Nawas. "Mari kita lihat, apakah kecerdasanmu bisa menyelamatkanmu dari panasnya api ini." Abu Nawas tersenyum, lalu mengeluarkan teko kecil dari kantongnya. Ia membuka tutupnya dan menuangkan air, tetapi air itu tidak langsung menyiram api. Sebaliknya, ia menggiring api ke arah pohon kecil yang tidak jauh dari sana. Ketika api menyentuh pohon itu, muncul asap tebal yang menghalangi pandangan Karim. Abu Nawas melanjutkan taktiknya dengan mengibas-ngibas kain lusuh untuk menyebarkan asap lebih jauh, hingga Karim kehilangan kendali atas apinya sendiri. "Bagaimana bisa?" seru Karim dengan frustasi. "Kau kira api selalu menjadi alat penghancur, tapi ingat, api juga bisa dilumpuhkan dengan asap dan pengalihan perhatian," jawab Abu Nawas dengan nada penuh teka-teki. Jabir dan Karim yang merasa terpojok memutuskan untuk menyerang Abu Nawas bersama-sama. Jabir menciptakan badai angin, sementara Karim menyalakan api besar. Keduanya mengarahkan serangan ke Abu Nawas dengan kekuatan penuh. Namun Abu Nawas sudah mempersiapkan diri. Ia melemparkan kain lusuhnya yang sudah basah ke arah angin, menciptakan percikan air yang melayang-layang dan memadamkan api Karim. Saat api padam, angin Jabir justru berbalik arah karena kehilangan tekanan, menyerang mereka berdua. Keduanya terlempar oleh kekuatan angin mereka sendiri. Saat mereka bangkit, tubuh mereka penuh luka, tetapi harga diri mereka yang lebih hancur. Abu Nawas mendekati keduanya yang kini lemas. "Kalian kalah bukan karena aku lebih pintar, tetapi karena aku menggunakan akal. Belajarlah bahwa kekuatan bukan segalanya. Jika kalian mau, aku bisa mengajarkan kalian menggunakan keahlian untuk kebaikan." Jabir dan Karim terdiam, lalu mengangguk pelan. Mereka berjanji untuk tidak menggunakan kesaktian mereka untuk hal buruk lagi. Sejak saat itu, desa Abu Nawas kembali damai, dan kisah ini menjadikan pelajaran bahwa kecerdikan dapat mengalahkan kekuatan. Dimanapun kisah ini diceritakan, nama Abu Nawas semakin harum sebagai simbol keberanian, kecerdasan, dan keadilan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana. Saat memasuki istana, Abu Nawas dihebohkan para pejabat kerajaan. Sudah berkumpul dengan wajah tegang di ruang utama istana. "Ada apa ini? Apa yang terjadi?"
tanya Abu Nawas. Salah satu penasehat mendekat dan berbisik, "Abu Nawas, ini darurat. Baginda Raja sekarang." Mendengar itu, senyum Abu Nawas perlahan memudar. Ia melangkah ke ruang peraduan raja dan terkejut melihat sang baginda terbaring lemah. Tubuhnya dingin seperti salju, wajahnya pucat, dan suaranya nyaris tak terdengar. Hanya matanya yang terbuka menatap kosong ke langit-langit. Tabib, penyihir istana, dan para ulama sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Timpal penasehat yang lain. "Apa penyebabnya?" tanya Abu Nawas serius. Salah satu tabib menjawab pelan, "Sebuah kutukan kuno dilemparkan oleh seorang dukun sakti yang tersinggung oleh raja dalam debat terbuka. Ia menyimpan dendam dan mengutuk baginda secara halus tapi mematikan. Tak ada obat untuk ini," sambungnya. Abu Nawas hanya tersenyum tipis lalu berbisik, "Kalau sihir yang menanam, maka akal yang akan mencabutnya." Dalam hati ia menggumam, pasti dukun tua jelek itu lagi. Tak kapok-kapok juga main-main kutuk-kutukan. Pada malam harinya Abu Nawas bergerak cepat. Ia mengenakan jubah hitam lusuh, menyamar sebagai utusan istana. Dengan tongkat kayu tua dan langkah mengendap-endap, ia menuju hutan angker tempat sang dukun tinggal, di sebuah gubuk reot yang diselimuti kabut, yang dimana burung hantu pun ogah singgah. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan pelan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan keluarlah sang dukun. Rambut acak-acakan, mata menyala merah, dan mulutnya komat kamit membaca mantra. "Apa kau datang untuk memohon belas kasihan?" tanya sang dukun dingin. Abu Nawas membungkuk rendah dengan suara pelan tapi meyakinkan. Ia berkata, "Bukan Dukung Agung, justru aku membawa kabar baik. Sang raja sangat berterima kasih atas kutukanmu. Semenjak itu, beliau menjadi lebih tenang, bijak, bahkan katanya tidur lebih nyenyak dari sebelumnya." Sang dukun memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Beliau malah ingin memberikan hadiah emas dan jabatan penasihat kerajaan kepadamu, karena katanya kutukanmu membawa perubahan besar dalam dirinya." Sang dukun terdiam beberapa saat, lalu tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi kutukanku malah membuatnya bahagia?" Dengan wajah merah padam, sang dukun mengangkat tangan dan berteriak, "Kalau begitu, aku cabut kutukannya, biar dia kembali ke sifat aslinya yang menyebalkan itu. Lihat apakah dia masih bisa tenang." Begitu mendengar itu, Abu Nawas buru-buru pamit dengan pura-pura panik, lalu melesat pulang ke istana. Dalam hati ia menyengir puas. "Terima kasih dukun, kau terlalu mudah dipancing." Keesokan harinya, raja bangun dari tidurnya. Tubuhnya mulai hangat, wajahnya cerah, dan suaranya kembali lantang. "Abu Nawas," panggilnya. "Kemarilah sang penyelamatku." Abu Nawas datang dengan langkah ringan dan wajah kalem. Sang raja memeluk erat Abu Nawas. "Bukan sihir, tapi akalmu yang menyelamatkanku," katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang yang kita butuhkan bukan pedang atau mantra, tapi satu kalimat yang tepat di waktu yang tepat." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja menghadapi dilema besar di istananya. 2 kasus kejahatan baru saja diungkap di hadapan rakyat. Kasus pertama adalah seorang pemuda yang kedapatan mencuri sandal di sebuah masjid. Kasus kedua adalah seorang pejabat kerajaan yang terbukti menilap uang rakyat hingga 2 miliar dirham. Namun, persoalan muncul karena rakyat protes keras atas perbedaan hukuman yang telah dijatuhkan. Si pemuda pencuri sandal divonis 10 tahun penjara,
Sementara sang koruptor hanya mendapatkan hukuman 2 tahun dengan fasilitas mewah di penjara. Mendengar protes dari rakyat, raja bingung untuk memutuskan keadilan. Maka ia memanggil Abu Nawas untuk menjadi hakim untuk memutuskan perkara ini. Di ruang sidang yang penuh sesak oleh rakyat, Abu Nawas memulai pengadilannya dengan suara tegas. Ia memanggil si pemuda pencuri sandal lebih dulu. "Wahai anak muda, katakan padaku, mengapa kau mencuri sandal itu?" tanya Abu Nawas. Pemuda itu menjawab dengan penuh rasa bersalah. "Tuan, saya mencuri sandal karena saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan tidak punya uang sepeser pun untuk membeli sandal seharga 5 dirham." Abu Nawas mengangguk, lalu memanggil koruptor. "Dan engkau wahai pejabat, mengapa kau mengambil uang rakyat yang jumlahnya tak terhitung?" Koruptor menjawab sambil tersenyum sinis, "Tuan, saya hanya mengikuti kebiasaan pejabat lain. Lagi pula, uangnya kan milik negara, bukan perorangan." Abu Nawas mengusap janggutnya dan berdiri. Ia memandang Baginda Raja dan seluruh hadirin dengan tatapan tajam. "Dengarkan," seru Abu Nawas. "Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kerajaan ini, pemuda ini telah mencuri sandal seharga 5 dirham dan menyebabkan kerugian bagi 1 orang. Oleh karena itu, hukumannya adalah 10 tahun penjara. Namun menurut saya, hukuman tersebut tidak sebanding dengan apa yang dia ambil. Maka saya putuskan, hukuman pemuda ini membersihkan seluruh masjid di kerajaan selama 10 tahun. Pemuda itu terkejut, namun ia menerima keputusan tersebut dengan air mata. Abu Nawas lalu menoleh ke arah pejabat koruptor. "Adapun engkau, wahai pejabat, kau telah mencuri 450 juta dirham dari uang rakyat. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk kerajaan yang mencapai 282 juta orang, maka setiap individu telah dirugikan sekitar 2 dirham. Menurut undang-undang, hukumannya adalah 6,5 tahun penjara. Namun, efek dari pengkhianatanmu telah merusak kepercayaan seluruh bangsa. Oleh karena itu, saya putuskan hukumanmu adalah dikurung seumur hidup di ruangan gelap tanpa fasilitas apapun." Rakyat pun bersorak-sorai mendengar keputusan tersebut. Sementara koruptor yang sombong itu langsung merasa lemas dan tak berdaya. Setelah sidang usai, Baginda Raja memuji kebijaksanaan Abu Nawas. "Engkau tidak hanya memberikan hukuman yang adil, tapi juga memberi pelajaran bagi seluruh rakyat." Abu Nawas tersenyum sambil berkata, "Keadilan bukan tentang angka, wahai Baginda. Keadilan adalah tentang bagaimana hati merasa lega dan kepercayaan rakyat tetap terjaga." Sejak itu Abu Nawas semakin harum sebagai hakim yang cerdik dan adil. Sementara kerajaan pun semakin dihormati oleh rakyatnya. Kisah selanjutnya. Di tengah gemerlap kota Baghdad yang kaya akan budaya dan sejarah, ada sebuah sungai yang terkenal dengan keindahannya yang memukau. Dengan airnya yang jernih dan angin sepoi-sepoi, membuat siapa saja yang datang merasa ingin berlama-lama di sungai itu. Setiap hari, ribuan orang datang untuk menikmati pemandangan atau sekedar bermain air. Namun, ada satu masalah yang mengguncang ketenangan sungai tersebut. Tiba-tiba buaya besar muncul ke permukaan. Orang-orang yang sedang bermain air berlari ke darat dengan suara teriakan yang membuat suasana semakin mencekam. Sore harinya, Baginda Raja yang mendengar kabar tentang teror buaya tersebut merasa sangat marah. Keindahan pantai yang seharusnya menjadi tempat wisata itu kini malah menjadi tempat yang menakutkan. Keesokan paginya Raja memanggil 2 orang yang dikenal dengan keunikannya masing-masing, yaitu Abu Nawas dan Abu Jahil. Raja berkata, "Wahai Abu Nawas dan Abu Jahil, ada seekor buaya besar di sungai kerajaan kita yang telah meresahkan rakyatku. Aku akan mengadakan sayembara. Siapapun yang berhasil menangkap buaya itu akan kuberikan hadiah besar. Tapi ingat, aku ingin buaya itu ditangkap hidup-hidup." Abu Jahil dengan penuh percaya diri langsung maju ke depan. "Baginda, itu perkara kecil bagi saya. Saya ini ahli strategi perangkap. Beri saya waktu dan buaya itu akan segera tertangkap."
Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdasannya hanya tersenyum kecil dan berkata, "Baginda, saya akan mencoba semampu saya. Izinkan nanti. Saya akan menggunakan umpan agak sedikit aneh untuk menangkap buaya itu." Raja tersenyum lebar mendengar jawaban mereka. "Baiklah, kalian berdua aku beri waktu 3 hari. Siapkan strategi kalian." Hari pertama Abu Jahil langsung beraksi. Dia membuat perangkap besar di tepi sungai, lengkap dengan umpan seekor babi gemuk. Dia berpikir, buaya pasti tergiur dengan babi ini. Tinggal tunggu saja, buaya akan masuk perangkap. Malam itu Abu Jahil bersembunyi di balik semak-semak, mengintai perangkapnya. Tak lama kemudian, terdengar suara air bergejolak. Benar saja buaya besar itu muncul dari sungai, mendekati perangkap. Abu Jahil hampir melompat kegirangan. Namun saat buaya melihat umpan babi itu, ia berhenti dan berbicara dengan suara berat. "Maaf Tuan, saya tidak akan makan umpan Anda karena babi itu haram." Abu Jahil terkejut bukan main. "Haram? Buaya bisa bicara? Dan kamu juga tahu soal halal dan haram?" Buaya itu mengangguk. "Tentu saja, saya buaya modern. Sudah belajar dari para ulama sungai. Jadi, simpan saja babi itu untuk kebutuhan lain." Abu Jahil hanya bisa melongo. Sementara buaya itu kembali ke sungai dengan santainya. Pada hari kedua, Abu Nawas memilih cara untuk mengamati perilaku buaya dari kejauhan. Dia memperhatikan bahwa buaya itu sering muncul di dekat tempat tertentu, seolah-olah ada sesuatu yang menarik perhatian. Gumam Abu Nawas. Buaya ini tampaknya lebih tertarik pada sesuatu yang berbeda. Jika bukan makanan, mungkin sesuatu yang lebih memikat. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke pasar kerajaan dan menyewa seorang wanita cantik untuk menjadi bagian dari rencananya. Wanita itu meski awalnya bingung, namun setuju setelah mendengar penjelasan Abu Nawas. Pada hari ketiga Abu Jahil tidak menyerah begitu saja. Kali ini dia mengganti umpannya dengan seekor ayam besar yang sudah dimasak, tapi hasilnya tetap nihil. Buaya itu muncul lagi dan berkata, "Maaf Tuan, saya sedang diet, tidak makan makanan berminyak." Abu Jahil hampir menangis frustasi. Sementara itu Abu Nawas yang sudah siap dengan strateginya, dia membawa wanita cantik itu ke tepi sungai dan menyuruhnya berdiri di sana sambil menyanyi dengan suara merdu. Tak lama kemudian buaya besar itu muncul. Matanya berbinar-binar melihat wanita cantik tersebut. "Siapa dia?" tanya buaya dengan nada penuh penasaran. Abu Nawas tersenyum. "Ini adalah calon pasanganmu jika kau bersedia naik ke darat." Buaya itu langsung naik ke darat tanpa pikir panjang. Namun begitu kakinya menyentuh tanah, Abu Nawas dengan cepat menjebaknya menggunakan jaring besar yang sudah disiapkan. Buaya itu terkejut. "Hai, ini curang. Kamu telah mengelabuiku." Buaya itu sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Abu Nawas tertawa. "Memang dasar buaya. Giliran wanita cantik saja kamu kejar." Buaya itu tak mau kalah. Dengan nada santai, ia menjawab, "Kalau di sungai aku menjadi predator Abu Nawas. Tapi kalau sudah di darat seperti ini, aku menjadi buaya darat." Kisah selanjutnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Abu Nawas sering membuat Baginda Raja pusing 7 keliling. Bukan karena kejahatannya, tetapi karena kecerdikannya yang tak ada tandingan. Berkali-kali berbuat salah, berkali-kali pula dia lolos dari hukuman. Tapi kali ini tampaknya nasib berkata lain. Suatu malam, para prajurit menangkap Abu Nawas sedang minum arak di belakang taman kerajaan. Tentu saja ia langsung digelandang ke hadapan Baginda Raja. "Abu Nawas," seru Baginda Raja, "sudah berapa kali kau berjanji tak akan mengulangi, tapi nyatanya kau tetap saja bandel. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum," ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam.
kepalanya tertunduk, tak berani menatap. Penasihat istana maju dan berkata, "Baginda, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan minum minyak panas, biar dia kapok betul?" Raja mengangguk. "Bagus, hukuman itu pas untuk orang keras kepala seperti dia." Abu Nawas langsung pucat. "Ampun Paduka, minyak panas ini bisa membakar perut hamba bisa mati. Itu memang tujuannya Abu Nawas, biar kau jera," bentak raja. "Besok pagi datanglah ke istana, jalani hukumanmu." Abu Nawas pun pasrah, tak bisa berbuat apa-apa. "Kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan," ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas berpamitan. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Begini Paduka, apabila minyak mendidih masuk dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga," jelas Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. "Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya itu? Tidak mungkin. Nanti martabat saya sebagai raja akan jatuh," pikir Baginda Raja. "Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah di sini," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan wajah murung. Di hadapan istri dan anak-anaknya, ia menceritakan semuanya. Tangisan pecah, istrinya sampai bersimpuh sambil berkata, "Mengapa Baginda Raja setega itu? Minyak panas itu sama saja hukuman mati." Namun Abu Nawas hanya berkata lirih, "Sudahlah, jika ini memang sudah takdir, tolong ikhlaskan kepergianku." Tapi siapa sangka, malam itu saat semua tertidur dalam kesedihan, Abu Nawas tidak tidur. Ia menatap langit sambil memikirkan rencana. Tiba-tiba ia berkata, "Wahai istriku, apakah masih ada makanan? Aku lapar sekali." "Iya, ada gorengan tadi, tapi minyaknya sudah aku simpan. Soalnya masih panas. Baru setengah jam lalu aku matikan apinya." Abu Nawas langsung menoleh. "Masih panas, tapi nanti juga dingin." Wah, senyum licik pun muncul di wajahnya. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan." Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab ia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan itu tentu saja membuat mereka kaget. Mereka tak menyangka Baginda Raja setega itu kepada Abu Nawas. "Kamu kan dekat dengan Baginda Raja, kenapa kamu tidak meminta ampun darinya?" tanya mereka. "Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Lagian Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Hai Abu Nawas, kenapa kau membawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" "Maaf Paduka, mereka hanya ingin mengantar kepergianku. Barangkali ini adalah hari terakhirku." Raja hanya mengangguk. "Baiklah, siapkan minyak panasnya." Prajurit pun membawa bejana besar berisi minyak yang baru saja mendidih. Asapnya mengepul, aromanya menusuk hidung. "Minumlah Abu Nawas," perintah raja. Abu Nawas menangkupkan tangan. "Ampun Paduka, sebelum saya menjemput ajal, izinkan saya berpamitan satu persatu pada keluarga
dan para tetangga saya. Raja melirik jam pasir. Ya sudah, cepat. Abu Nawas lalu mulai drama. Ia memeluk istrinya dengan tangisan palsu, mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pamit ke tetangga kiri kanan, depan belakang. Bahkan ia sempat memberikan wejangan singkat kepada keponakan tetangganya. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas, seakan-akan tidak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan karena banyak tetangga yang ikut hadir. Tentu saja memakan waktu yang cukup lama, hingga minyak yang tadinya panas mengepul kini sudah tak lagi berasap. Akhirnya Abu Nawas berdiri dan berkata, "Paduka, saya sudah siap." Dengan perlahan ia mengambil bejana dan menenggak minyak itu sampai habis. Semua menahan nafas, tapi anehnya Abu Nawas tidak apa-apa. Raja kaget. "Hei, bukankah itu minyak panas?" Abu Nawas tersenyum. "Benar Paduka, minyak ini tadinya panas, tapi karena saya terlalu sibuk berpamitan, kini sudah dingin. Paduka hanya memerintahkan saya untuk meminum minyak panas. Tidak disebutkan waktunya kapan harus diminum." Raja melongo lalu menepuk jidat. "Kau ini memang licik luar biasa." Akhirnya Abu Nawas pun bebas dari hukuman dan pulang bersama rombongan pengantar yang kini malah jadi konvoi kemenangan. Ia tertawa sambil berkata, "Ingat, bukan kekuatan yang menyelamatkan, tapi akal sehat dan sedikit drama." Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini, jangan berburu-buru marah dan jangan sepelekan orang cerdik. Kadang yang terlihat lemah justru bisa membalikkan keadaan hanya dengan akal dan waktu yang tepat. Suatu hari Raja Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Ia mendengar kabar tentang sebuah gunung emas yang tersembunyi di suatu tempat, dan pikirannya dipenuhi oleh bayangan tentang kekayaan yang melimpah. Dengan semangat tinggi ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku mendengar tentang sebuah gunung emas yang sangat besar. Aku ingin kau mencarinya dan membawakannya kepadaku," perintah raja dengan penuh wibawa. Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh sang raja hanya tersenyum. "Ampun Paduka, bolehkah hamba bertanya, dari mana Paduka mendengar tentang gunung emas ini?" "Seorang saudagar dari negeri jauh memberitahuku," jawab raja. "Katanya gunung itu sangat berharga dan tidak ada yang bisa menandinginya." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah Paduka, hamba akan mencari gunung emas itu." Abu Nawas tidak langsung pergi ke tempat-tempat jauh untuk mencari gunung emas. Sebaliknya, ia berjalan ke pasar, berbicara dengan para pedagang, petani, dan rakyat jelata. Ia mengamati kehidupan mereka dan memperhatikan sesuatu yang menarik. Setelah beberapa minggu, Abu Nawas kembali ke istana dengan wajah tenang. Raja yang tidak sabar segera bertanya, "Abu Nawas, di mana gunung emas yang kuminta?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Paduka, hamba telah menemukan gunung emas itu." "Benarkah?" Mata raja berbinar-binar. "Di mana? Cepat tunjukkan padaku. Hamba akan membawa Paduka ke sana," kata Abu Nawas. "Namun perjalanan ini akan sedikit berbeda. Paduka harus ikut hamba ke tempat yang tidak jauh dari istana." Raja dan para pengawalnya mengikuti Abu Nawas ke sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota. Di sana mereka melihat rakyat bekerja keras, petani yang mencangkul sawah, tukang yang membangun rumah, pedagang yang menjual barang dagangan mereka. Semua orang tampak bersemangat dan hidup dengan penuh kegembiraan. Abu Nawas menunjuk ke arah mereka dan berkata, "Inilah gunung emas yang sesungguhnya Paduka." Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudmu Abu Nawas? Aku tidak melihat emas di sini." "Paduka,
kekayaan sejati bukanlah emas yang berkilau, melainkan rakyat yang sejahtera dan bekerja keras. Jelas Abu Nawas. Gunung emas yang hamba temukan adalah rakyat Paduka yang terus menghasilkan kekayaan dengan tangan mereka sendiri. Jika mereka bahagia, negeri ini akan makmur seperti gunung emas yang tiada habisnya. Raja terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Raja terdiam merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia melihat bahwa tanpa rakyatnya, emas yang sesungguhnya tidak akan ada. Jika ia terus mengejar kekayaan tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat, maka harta itu tidak akan bertahan lama. Akhirnya raja tersenyum dan menepuk bahu Abu Nawas. Kau memang cerdik, Abu Nawas. Aku hampir saja mengirimkan pasukanku mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada di depan mataku. Sejak saat itu, Raja Harun al-Rasyid lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati puas karena sekali lagi ia berhasil menggunakan kecerdikannya untuk mengajarkan kebijaksanaan kepada sang raja. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Baginda Raja duduk di singgasananya dengan alis berkerut. Ia baru saja mendengar kabar dari beberapa pejabatnya bahwa rakyat mulai mengeluh karena Abu Nawas selalu lolos dari hukuman. Bahkan ketika membuat keonaran kecil, banyak yang merasa bahwa Abu Nawas diperlakukan terlalu istimewa. Sudah cukup, ujar sang raja dengan nada kesal. Abu Nawas terlalu bebas. Kali ini aku akan menjualnya di pasar. Para menteri yang mendengarnya saling berpandangan. Menjual manusia? Bahkan itu Abu Nawas. Tapi tidak satu pun berani membantah ide raja. Maka diutuslah pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Abu Nawas yang saat itu tengah duduk santai di depan rumahnya sambil mengelus janggutnya tampak tenang ketika para pengawal mendekat. Abu Nawas, kau dipanggil raja, kata salah satu pengawal. Abu Nawas menyeringai. Ia pun langsung bergegas ke istana. Benar saja, sesampainya di istana, Baginda Raja berkata, Abu Nawas, kau akan kujual di pasar, biar kau tahu rasanya menjadi budak. Abu Nawas mengangguk tenang. Baiklah tuanku, asal harganya cocok dan tempatnya teduh. Raja makin kesal. Ia memerintah agar Abu Nawas diikat dan dibawa ke pasar esok pagi. Keesokan harinya, pasar Baghdad penuh sesak. Kabar tentang raja menjual Abu Nawas telah menyebar ke seluruh kota. Warga berkumpul dengan rasa penasaran. Pedagang, petani, pengemis, bahkan bangsawan berdatangan. Sang juru lelang dengan suara lantang membuka acara. Hadirin sekalian, hari ini atas perintah raja, kita akan melelang seorang budak istimewa, cerdas, licik, jenaka, dan sedikit menyebalkan. Inilah dia, Abu Nawas. Abu Nawas pun berdiri di atas panggung kecil, tangannya terikat, tapi tetap senyum lebar. Ia melambaikan tangan ke kerumunan seolah artis terkenal. Siapa yang mau menawar? Teriak juru lelang. Seorang saudagar kaya mengangkat tangan. 50 dinar emas. 80, sahut pedagang kurma. 100 dinar, ujar seorang janda tua dengan suara lantang. Raja yang menyaksikan dari kejauhan terkekeh pelan, tapi yang terjadi kemudian membuatnya terkejut. Abu Nawas tiba-tiba berkata keras, "Tunggu, kalian semua harus tahu, siapapun yang membeli saya akan mendapatkan satu paket lengkap. Saya akan tinggal di rumah Anda, mengatur keuangan Anda, mengomentari makanan Anda, dan saya akan menuntut tidur di ranjang terbaik di rumah." Orang-orang mulai saling memandang. "Tunggu, belum selesai," lanjut Abu Nawas. "Saya juga mendengur dengan sangat keras, dan saya suka bernyanyi tengah malam."
Kerumunan mulai tertawa. "Satu lagi," kata Abu Nawas dengan suara tenang. "Saya punya kebiasaan unik. Saya selalu bertanya kenapa ini dan kenapa itu sepanjang hari. Saya akan membuat hidup Anda penuh filosofi atau frustasi." Saudagar yang menawarkan 100 dinar langsung mundur. Janda tua pura-pura batuk dan pergi. Pedagang kurma berbisik ke istrinya, "Untung belum dibayar." Raja terperanjat. "Apa maksudnya ini?" Juru lelang bingung. Apa ada yang masih ingin menawar?" Tiba-tiba Abu Nawas berseru, "Saya punya ide. Karena tidak ada yang mau membeli saya, bagaimana kalau saya yang akan membeli diri saya sendiri?" Orang-orang tertawa keras. Bahkan beberapa pengawal nyaris tak bisa menahan senyum. Abu Nawas lalu berteriak, "Aku tawar diriku sendiri 1 dinar perak." "2 dinar," kata seorang anak kecil ikut-ikutan. "5 dinar, dengan syarat aku tidak perlu pulang dengannya," canda seorang lelaki tua. Pasar berubah menjadi panggung hiburan. Baginda Raja menutupi wajahnya dengan jubah antara malu dan tertawa. Abu Nawas memandang ke arah Baginda Raja lalu membungkuk, "Wahai tuanku, apakah kau sekarang ingin aku lanjut dijual atau aku kembali ke istana sebagai penasihat lucumu?" Raja akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan berkata, "Cukup Abu Nawas, kau berhasil lagi mengubah hukuman menjadi pesta." Abu Nawas mengangkat alis. "Apakah itu berarti saya dapat bonus tuanku?" Raja tak kuasa menahan tawa. "Bawa dia kembali ke istana, tapi jangan diberi dia ranjang terbaik." Orang-orang di pasar bersorak dan cerita tentang Abu Nawas yang dilelang tapi malah melelang dirinya sendiri pun menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kecerdikan si pujangga gila itu. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah di istana, raja tampak murung. Sudah beberapa kali ia mencoba mempermalukan Abu Nawas di depan rakyat, tapi selalu gagal. Bukannya dipermalukan, justru Abu Nawas makin dipuji karena kecerdasannya. "Aku harus menyebabnya, tapi bagaimana?" gumam sang raja sambil mengelus janggutnya. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak, "Aku punya ide. Aku akan berpura-pura bodoh." Semua penasaran. Para menteri, pengawal, bahkan koki istana ikut berkerut kening. "Yang mulia berpura-pura bodoh untuk apa?" "Justru karena aku ingin tahu seberapa jauh Abu Nawas berani mengakali orang yang terlihat bodoh," jawab sang raja dengan semangat. Hari itu raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil memegang buah mangga, "aku ingin bertanya satu hal penting padamu." "Ini buah apa?" Abu Nawas mengerutkan kening. "Itu mangga tuanku." "Hah? Salah!" teriak sang raja. "Ini durian." "Durian tuanku?" tanya Abu Nawas menahan tawa. "Ya, sejak tadi aku mencium bau durian. Ini pasti durian. Lihat, bentuknya bulat, sama saja." Abu Nawas mulai menyadari raja mencoba sedang bermain peran, tapi ia tidak ingin langsung kalah. "Baiklah tuanku, jika tuanku bilang itu durian, maka itu durian," katanya sambil mengungguk hormat. Raja berdiri dan menunjuk seekor kuda. "Abu Nawas, ini sapi atau kambing?" Abu Nawas melirik kuda itu lalu kembali menunduk. Hamba tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena hamba takut bertentangan dengan ilmu kebodohan Baginda yang agung. "Jadi menurutmu ini apa?" tanya raja penasaran. "Menurut rakyat itu kuda, tapi menurut ilmu Baginda bisa jadi itu angsa." Para menteri mulai saling lirik dan menahan tawa. Raja belum puas. Ia memberikan segenggam pasir kepada Abu Nawas.
"Ini apa Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab tenang, "Itu emas murni tuanku, sangat halus dan pasti mahal." Raja tertawa puas. "Aha, akhirnya kau mengaku salah." Namun Abu Nawas tersenyum licik. "Tuanku benar, hamba memang salah. Tapi lebih baik hamba salah mengikuti orang yang sedang pura-pura bodoh daripada benar dan dihukum karena lebih pintar dari raja." Semua mendadak diam. Sang raja terpaku. Ia merasa tertampar dengan kata-kata itu. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang tak bisa dijebak, bahkan oleh kebodohanku sendiri." Sejak saat itu, sang raja menyadari bahwa berpura-pura bodoh justru membuatnya terlihat benar-benar bodoh. Ia pun memutuskan satu hal: Abu Nawas tidak bisa dijatuhkan dengan jebakan, tapi bisa dijadikan penasihat paling jujur dan jenaka. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi selamat dari tipu daya istana dengan kecerdikan dan keberanian melawan kebodohan yang disengaja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.